Mas Ferry pernah didiagnosis dystonia. Ya, tubuh itu gerak di luar kendali otak. Pada saat itu juga pembuluh darah saya itu udah pecah. Dulu tuh sempat hopeless lah gitu. Dan pada saat itu juga saya udah divonis sih hidupnya tinggal 4 bulan. Ada orang lain di luar sana, dia mencoba menutupi Mas Ferry, auranya ditutup, dikekang sama dia. Tapi dia mengekang dengan cara mistis lah. Di kartu kedua, ini kambil sendiri. Tadi kan ngambil satu yang Satu sebenarnya. Kambil kedua, ini ada Page of Cups, sosok anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nantinya istilahnya begini, dia akan banyak menyelamatkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Mas Ferry ke depan di masa tua. Iya. Dan lain-lain. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hat Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini ya dingin, sejuk ya, karena saya merasakan aura yang datang ini dingin dan sejuk. Ya. Ada beberapa bintang tamu yang saya merasakan panas, ya, hangat, ya, negatif. Tapi kali ini saya merasakan aura yang positif, dingin. Karena saya kedatangan bintang tamu aktor senior, ya, selebriti senior di berbagai film yang sudah dilakoni, salah satunya Leak. Ya. Mas Ferry Irawan. Apa kabar? Sehat, Mas. Mas. Alhamdulillah. Sehat, Mas, ya? Alhamdulillah. Sehat ya, Sumai? Alhamdulillah. Bener Mas ya, yang tadi yang film Leak? Betul. Itu saya waktu itu genrenya horor. Kebetulan saya berperan sebagai sosok yang menjadi leaknya. Gitu. Yang menjadi Leak? Iya, jadi saya di situ berperan sebagai orang Bali yang mempunyai ilmu hitam, yang selalu menghantui para masyarakat Bali gitu. Lawan mainnya siapa Mas tuh? Waktu itu saya syuting sama Om Piet Pagau, terus sama Aldi Taher, terus Meriam Belina. Gitu. Oke. Sebenarnya perjalanan seorang Mas Ferry Irawan ini di dunia selebritis Indonesia, di dunia hiburan Indonesia sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Ya. Saya yakin tidak ada yang tidak mengenal Mas Ferry Irawan, ya. Kecuali anak-anak yang milenial sekarang. Ya. Tapi kalaupun ada anak milenial yang suka mengikuti perkembangan dari sebelum-sebelumnya pasti juga tahu. Tahu ya. Pasti tahu dengan Mas Ferry Irawan, termasuk perkembangan Mas Ferry belakangan ini. Iya. Nah, iya. itu Mas. Cuma kalau anak milenial kebanyakan manggilnya Om. Om. Om Ferry. Iya. Oke. Kalau bicara tentang anak-anak zaman sekarang manggilnya Om Ferry kelahiran tahun berapa Om? Saya masih muda sih. Masih muda ya, masih 17 tahun. Iya. Kelahiran tahun 2000. Tahun 2000 ya, kelihatan sih ya. Nah itulah gunanya kita sebagai manusia yang punya hati dan pikiran yang bersih, berpengaruh dengan aura kita, sehingga aura kita itu menutupi usia. Itu kalau dari kacamata saya Mas ya, penglihatan saya. Jadi kalau saya lihat nih yang pertama, langsung saja ya para netizen, Mas Ferry, sebelum nanti ada beberapa runtutan yang mau saya bahas, saya melihat dari awal aura Mas Ferry Irawan ini, saya lihat Allahualam ya, bersih. Alhamdulillah. Bersih, positif, baik. Ya. Sekali lagi setiap manusia itu ada baik, ada buruk. Betul. Termasuk saya juga ada buruknya, ada dosanya, ada kelamnya. Tapi saat ini, detik ini, lebih banyak positifnya. Alhamdulillah. Ya. Terang, sejuk auranya. Nah, bicara tentang aura yang sejuk, terang, ini kan bisa berasal dari hati dan pikiran. Iya. Kalau dari hati ya alhamdulillah, kalau dari pikiran mungkin perihal perkembangan belakangan ini. Iya, betul. Berita-berita perkembangan ini. Yang pertama saya mengucapin selamat. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kemarin udah tunangan. Udah. Tinggal beberapa hitungan hari sih ya, minggu lah ya, menuju hari H. Kapan tuh Mas? Insya Allah tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Lancar. Amin. Lancar. Amin.
Amin ya Rabbal lancar menuju ke sana. Terus, nah ini tujuan kita para netizen, kita mau lihat kalau sekarang saya melihat akan lancar menuju hari H, saya mau melihat salah satunya setelah itu. Oke. Mas, saya sebelum menuju ke ramalan, saya sedikit membahas. Mas Ferry Irawan kan, kalau saya lihat sekarang kan terlihat sehat ya. Iya. Sehat. Auranya bagus, badannya sehat ya, jasmani rohani. Cuman kalau kita balik lagi flashback ke yang sebelumnya, Mas Ferry pernah didiagnosis mengidap dystonia. Iya. Itu penyakit apa ya Mas ya? Boleh diingat nggak? Sebenarnya penyakitnya sangat langka ya, 1 banding 1 juta orang gitu. Jadi awalnya tahun 99. Tahun 99 saya terkena serangan, terus sampai 2001. Nah itu pada saat during at that time tuh saya 2 tahun tuh hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya punya tubuh itu gerak di luar kendali otak semuanya. Jadi kalau misalnya mungkin kita mengenal Parkinson, ini mungkin 10 kali lebih kuat daripada Parkinson. Gitu. Jadi semuanya tuh gerak gitu. Dan pada saat itu juga pembuluh darah saya itu udah pecah. Karena pressure yang terlalu berlebihan ya, seperti orang stroke lah kayak gitu. Jadi saya pecah, terus sampai saya beberapa kali dikeluarin itunya darahnya juga. Gitu. Darah dikeluarkan? Iya dikeluarkan ya, dioperasi lah kayak gitu. Oh, tapi darahnya dikeluarin dioperasi? Dioperasi maksudnya yang pecah itu kan kalau kelamaan kan bisa beku kan bahaya ya gitu. Gitu. Jadi ya itulah saya tuh benar-benar kayak dulu tuh sempat hopeless lah gitu. Dan pada saat itu juga saya udah divonis sih hidupnya tinggal 4 bulan. Gitu. Tinggal 4 bulan. Waktu divonis itu kapan tuh Mas? Yang tahun 99. Tahun 99. Dan sekarang 2022. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Gitu. Ya Allah punya rencana lain ya. Betul. Itu secara medis. Secara non medis? Secara non medis. Pernah nggak? Selain penyakit dystonia, Mas Ferry pernah mengalami hal-hal, karena kalau saya melihat ya, saya menangkap jauh sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, bahkan pernah 2 kali, saya menangkap ada hal-hal yang menyerang tubuh Mas Ferry secara non medis. Iya memang yaitu 2021 ya sempat kambuh lagi dan keadaan saya cukup agak parah tuh. Jadi kayak terus berapa tahun terakhir juga kayak menurut keluarga saya dan teman-teman saya itu saya kayak orang ngeblank, kosong gitu loh. Terus cepet sakit kayak gitu kan. Terus ya saya nggak tahu ya, cuma orang aja sih dan keluarga yang membilangkan. Kadang saya diajak ngomong nih, misalnya Mas Gumeng ngomong sama saya kayak orang nggak connect gitu loh. Gitu, ditanya apa, terus saya gimana sih orang ngeblank gitu kan, kayak lagi mikir sesuatu gitu kan. Tapi nggak ada yang saya pikirin. Gitu. Oke, ada beberapa orang di sekitaran Mas Ferry saat itu berpikir bahwa ini sepenuhnya 100% dampak dari penyakit yang diidap secara medis. Tetapi kalau dari kacamata lain, dari sisi lain, dari kacamata saya sendiri, saya melihat ada juga non medis. Non medis dalam arti saya melihat ada orang lain di luar sana yang itu masih dalam circle-nya Mas Ferry saat itu, ya, mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama. Ya. Dia mencoba menutupi Mas Ferry, auranya ditutup, ya, tingkah laku, gerak-gerik, pikiran, ya, hati, semuanya di penjara sama dia, di kerangkeng, disarangin. Kayak seperti burung gitu ya? Iya, seperti burung. Jadi seperti Mas Ferry, jadi kayak orang di sini di pikiran ditimpuk, ditutup, ditimpuk, jadi bingung, kayak orang bingung jadinya jatuhnya. Nah saat itu terjadi, kalau saya melihat lebih jauh, lebih dalam dulunya, jadi beberapa orang di sekitar mengira sepenuhnya 100% dystonia. Iya karena mungkin sakitnya itu. Iya. Itu, tapi salah satu ternyata ada yang lain juga. Ada yang saya jelaskan tadi. Iya. Sosok manusia tersebut. Nah sekarang sudah lepas. Sekarang sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu menimbulkan energi yang sangat negatif.
energi yang sangat negatif. Saya rasa gini, saya juga melihat ada satu sosok orang di dalam circle-nya Mas Ferry saat itu. Saya melihat ada perempuan yang dia mencoba untuk dia nggak mau Mas Ferry dekat dengan banyak orang, terutama dengan perempuan juga, gitu. Dikekang sama dia, tapi dia mengekang dengan cara lain, dengan cara mistis lah. Allahu alam ya. Iya, wallahu alam. Ya. Kalau saya coba lihat lebih jauh siapa orangnya, siapa ininya, kan takutnya juga jadi fitnah. Iya, betul. Tapi yang pasti siapapun orangnya itu, yang pasti ini saya melihatnya satu perempuan, dua dia melakukan hal tersebut. Gitu, Mas. Nah, sekarang setelah Mas Ferry mengalami proses kehidupan sebelum-sebelumnya, pernah gagal menikah, terus pernah juga dilaporkan karena pernah dilaporkan karena dulu kasus penembakan ya, Mas? Iya. Itu gimana, Mas? Cerita nggak, Mas? Boleh. Jadi pada saat itu sebenarnya lagi renovasi rumah, terus kebetulan pada saat itu ada beberapa pihak lah yang mencoba untuk ya mungkin saya nggak tahu tujuannya apa, tapi pada saat itu ya IMB sudah terpasang, terus katanya bangunan itu menyalahi aturan. Tapi kalau menyalahi aturan, kiri kanan ini kan saya sudah samakan, tidak mungkin IMB keluar kalau bangunan itu menyalahi aturan gitu. Ya pada saat itu saya cuma membela apa yang menjadi hak saya aja sih pada saat itu, dan saya juga tidak bermaksud untuk seperti aksi koboi atau apa, nggak ada sama sekali gitu. Cuma kebetulan pihak lain itu mencoba untuk menghancurkan dan masuk tanpa izin ke dalam rumah itu. Ya saya otomatis refleks aja sih, saya udah coba ngomong baik-baik, cuma mungkin dari pihak sananya nggak bisa. Akhirnya saya sempat lepas ke atas gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah masalah tersebut ya selesai secara damai lah. Karena tidak ada saling antara satu pihak tuh tidak ada yang saling maksud untuk menyakiti, sebenarnya mungkin kesalahpahaman komunikasi aja. Betul. Namanya manusia kan kadang ada batas sabar. Iya. Setiap manusia juga saya yakin pasti kepancing emosi itu pasti. Iya. Apalagi haknya, privasinya diganggu dan lain-lain itu pasti. Ya. Oke, Mas. Sekarang Mas Ferry pernah nggak, Mas, diramal dengan metode kartu tarot? Belum sih. Belum pernah. Oke. Kita coba ya. Iya. Permasalahan yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya. Sekarang membuka lembaran baru. Ya. Dan masa depan ya. Dan masa depan. Ya. Ya asik nih guys. Belum Karena pernah soalnya. Dari aura pun udah kelihatan auranya itu kayak bunga-bunga. Aduh, alhamdulillah. Iya. Abis priwet ya, Mas ya? Iya. Kenangan bentar lagi. Priwet, kesenangan, tinggal menghitung hari Mas Dumai. Oke. Siap. Coba kita lihat ya. Kalau saya membaca, melihat Mas Ferry, kalau biasanya kalau saya udah senyum-senyum, udah senyum duluan, itu biasanya udah hal-hal baik. Aduh, alhamdulillah Mas. Hal-hal baik. Clue di awal itu. Clue di awal ya. Udah hal-hal baik yang saya lihat. Sekarang secara random deh keseluruhan. Coba Mas Ferry ambil satu kartu, boleh bebas yang mana aja. Satu kartu, oke. Keambil dua kartu, langsung dibuka dua-duanya. Yang pertama ada Ten of Wands, ada 10 kayu ya, yang dibawa oleh laki-laki. Nah, laki-laki tersebut ibaratnya ini dia sedang dia sudah menanam bibit, ya, lalu bibit ini tumbuh besar, lalu berbunga, lalu dia cabutin, panen, dia bawa. Merinding saya dengarnya. Iya. Ini sebenarnya intinya adalah kesabaran selama ini Mas Ferry terbayar. Ya. Akan terbayar sepenuhnya. Amin. Ke depan akan terbayar. Kesabaran. Karena memang sebelumnya apapun ujian hidup saya, kita kan hidup pasti ada orang yang like and dislike ya Mas Iya, Dumai. betul. Berapapun sebaiknya kita terhadap orangnya. Cuma alhamdulillahnya, apalagi terlebih sejak saya hijrah, itu saya belajar lah. Iya. Saya tidak bilang saya
pinter agama apa enggak, saya belajar berproses. Namanya hidup kan berproses. Jadi saya lebih berpasrah memang sama Allah tuh, dalam arti kalau ada orang yang menggibah atau menggunjing terhadap saya jadikan semua itu ladang pahala. Jadi saya nggak pernah akan membalas siapapun apa yang dia buat ke saya. Misalnya ada yang jahat terhadap saya ataupun apa, ya saya hanya menjadikan semua itu ladang pahala buat saya. Betul. Gitu Mas. Dan dari banyaknya perjalanan selama ini, kesabaran belakangan ini akan segera terbayarkan. Amin ya Allah. Terbayarkan dengan perjalanan hidup, hal-hal yang indah di depan, Mas. Amin. Amin. Dari 10 kayu tersebut. Nah, di kartu kedua ini keambil sendiri. Tadi kan ngambil satu ya, Mas? Satu sebenarnya. Keambil kedua ini ada Page of Cups, sosok anak perempuan. Padahal ngambil satu kartu tapi Iya, diambil dua tapi ya. ngikut ya. Ya itu mungkin anak yang tumbuh dinding lagi saya. Anak perempuan. Jadi di depan dari sekarang untuk Mas Ferry Irawan sendiri khususnya, termasuk juga dengan pasangan Mbak Vena Melinda, tapi terkhusus untuk Mas Ferry Irawan, kedepannya ya ini ada sosok anak perempuan karena dia ngikut sendiri. Ngikut sendiri Iya. ya. Masya Allah. Nah, anak perempuan ini nantinya istilahnya begini, dia akan banyak menyelamatkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Mas Ferry ke depan, di masa tua Iya. dan lain-lain. Dia yang akan melindungi, yang membantu, menolong si anak perempuan tersebut. Itu yang saya lihat. Ya. Masya Banyak Allah. hal-hal kebaikan yang akan dia lakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Mas. Amin. Saya sih cuma bisa mengaminkan hal-hal yang baik. Iya. Kartu ini kan keluar sendiri ya, Mas? Iya. Orang Mas Gubernur sudah ambil satu, saya ambil dua. Ambil dua. Dan saya pikir tadi satu loh. Iya. Kalau nggak Mas Gubernur kasih tahu ini ada dua kartu Ada yang dua nggak ambil. kartu. Iya. Nah, ternyata kalau saya ingat-ingat lagi, saat ini anak ini sudah ada kan, Mas? Udah. Sudah ada ya? Udah. Iya. Udah. Fania namanya. Fania ya? Iya. Udah ada Mas. Iya. Dan itu doa saya selama ini sih. Saya pengen pengen banget punya anak perempuan gitu. Cuma mungkin belum dikasih, tapi ternyata sejak saya sama Vena itu saya langsung dapat Fania itu. Iya. Dan dia sayangnya ke saya luar biasa. Begitu juga saya sayangnya itu luar biasa. Dan tidak pernah saya menganggap Fania itu saya menganggap darah daging saya sendiri gitu. Seperti bapak dan anak yang sudah lama tidak bertemu, ya bertemu. Karena 2-3 tahun yang lalu Fani itu pernah sholat berdoa, dia pengen papa jeans katanya. Vena bilang, apa sih papa jeans? Papa James kali. No, papa jeans katanya. Vena baru ingat, karena aku sehari pakai jeans kan, nggak pernah pakai yang formal. Terus pas aku tanya, nah papa jeans itu kayak apa sih? Dia manggil aku Dada kan? Ya ini kayak Dada. Gitu. Yang dia describe itu seperti itu. Ya itulah, dan ya saya sayangnya seperti bagaimana saya menyayangi anak gitu ya. Betul. Terkadang Mas, para netizen, terkadang di dalam kehidupan ini kita ada hal-hal yang menyangkut dengan energi alam semesta ya, yang mempertemukan, yang menyatukan ya. Selain tentunya pastinya kita berdoa minta pertolongan apapun itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul, Mas. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi walau alam saya juga orang cetek agama, ya, saya bukan alim ulama, tapi mungkin salah satunya dengan energi alam dipertemukan secara langsung dari doa-doa baik. Iya. Doa baik ketemu doa yang baik ya, Mas. Betul. Doa baik ketemu dengan doa yang baik. Oke. Sekarang kita mau melihat jodoh. Jodoh seorang Ferry Irawan. Nah, Mas Ferry sudah tunangan. Sebentar lagi menuju hari H. Iya. Gini ya Mas, sebelum kita ambil kartu, saya jelaskan sedikit, mohon izin. Ada beberapa orang yang dia menikah, tapi belum tentu berjodoh. Betul. Gagal. Ya. Belasan tahun bisa. Bahkan ada puluhan tahun bisa. Bahkan sudah ada yang, contoh ada beberapa selebritis yang udah punya cucu. Iya, betul, betul.
punya anak, punya cucu, ya kan? Bisa. Iya. Ternyata tidak berjodoh, Tidak berjodoh. cuma mampir. Itu dibilang jodoh sementara katanya. Betul, Iya. sementara. Nah ini Mas, Mas Ferry kan, mohon maaf, akan juga sama dengan pasangan dengan Mbak Vena Melinda, sama-sama pernah gagal dalam pernikahan. Iya. Sekarang coba Mas ambil satu kartu. Bener-bener dipilih Mas, coba. Satu kartu. Satu kartu sudah, langsung saya buka. Oke. Ace of Swords. Ini rajanya pedang, power, kekuatan. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kartu tarot, pedang ini di beberapa kartu ada beberapa Mas. Ada 7 pedang, 3 pedang, 2 pedang dan lain-lain. Ada yang manusia memegang pedang dan lain-lain. Nah, kalau saya mengartikan kalau untuk Ace of Swords ini, pedang ini adalah pertanda baik, Alhamdulillah. kekuatan. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau pertanyaannya siapa jodoh Mas Ferry Irawan, ya sudah ada Ya, jodohnya, sudah ada. sudah kuat, sudah ada, Amin. sudah Ya Allah. kuat, sudah tajam, ya setajam pisau ini. Amin. Ya. Vena Melinda. Melinda. Sebentar lagi. Amin. Ini Insya Allah. mengartikan Insya juga Allah. ini juga mengartikan saya melihat antara Mas Ferry Irawan, Mbak Vena Melinda bertemu ini 7 Maret ya Mas ya? Iya. 7 Maret. Berjodoh. Ya. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir kalinya. Amin ya Allah. Pernah sama-sama gagal, lalu bertemu. Ya. Di saya sudah kebayang wajah Mbak Vena Melinda. Gampang buat saya ngebayangin wajahnya, karena juga semua orang pasti mengenal. Ya. Nah, jadi saya melihat auranya sama persis Mas, dengan Mas Ferry. Ya. Hanya saja baru dipertemukan sekarang di waktu yang tepat. Jodohnya. Dan memang sudah perjalanan Mas Ferry harus melalui hal-hal yang kemarin. Wah. Kalau dibilang berat ya berat ya. Iya. Tapi sekali lagi saya yakin Allah itu tidak akan memberi ujian di luar kemampuan umatnya. Betul. Tapi memang kalau menurut saya, aduh kok berat seperti ini. Tapi Allah bilang kamu mampu. Gitu. Ya makanya saya bilang jatuh bangun asam garam kehidupan udah banyak banget saya laluin. Gitu. Betul. Makanya tadi di kartu pertama kesabaran yang akan terbayar Mas. Ya, amin. Dari hal-hal banyak yang sudah dilalui asam garam, batu, kerikil dan Iya. lain-lain, beling dan lain-lain lah. Ya. Oke, di kartu yang satu ini saya sudah memastikan bahwa Ferry Irawan dan Vena Melinda dari penglihatan saya, penerangan saya berjodoh. Amin. Karena biasanya Mas saya secara lantang, kalau misalkan ada katakanlah pasangan selebritis ketika saya melihat tidak berjodoh, maka saya akan bilang berpisah. Tapi untuk Mas Ferry dan Mbak Vena Melinda berjodoh. Ibaratnya Mas Kumai ini kadang mungkin sakit tapi harus disampaikan udah gitu aja. Iya. Iya. Iya, iya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya. Kasih Mas. Oke. Nah, ini kartu The Hangman yang di perjalanan nanti di depan Mas masih ada burung hitam yang masih mengganggu. The Hangman. Tengah boleh Mas? Tengah. Oke. Four of Swords. Kalau sebelumnya saya bilang ada burung hitam yang masih stalking, gangguin segala macam, itu perempuan. Burung hitamnya perempuan. Oh iya. Ya, ada perempuan memegang pedang. Kita bisa katakan pohon Mas Ferry Irawan ini kering. Daunnya runtuh, ya nggak tumbuh-tumbuh, ya seperti di tengah-tengah gurun pasir, kemarau dan lain-lain. Kering aja gitu. Kering Pohon aja. ada tapi kering aja. Iya, betul. Ada daun juga berjatuhan gitu. Berjatuhan, ya. Sampai tinggal ranting-ranting aja.